Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, salam jumpa Manginang, salam sehat, salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanmu, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanmu. Manginang, jangan lupa tetap mengerade ya, Manginangnya mempersiapkan diri, menggumuli firman Tuhan untuk kita ajarkan, kita khotbahkan di gereja kita masing-masing. Nah, Bapak Saudara-saudara, mari tetap setia sermon ya. Bilangan 13. Ya, bilangan 13 ayat 17 sampai 24. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur." Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Demikian firman Tuhan. Bapak Saudara-saudara, kisah di mana Musa menyuruh 12 pengintai untuk mengamati tanah Kanaan. Ya, sebagaimana dari ayat 1 Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa menyuruh 12 pengintai untuk mengamati tanah Kanaan. Ya, yang dalam kisah ini bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan. Nah, siapa ke-12 pengintai itu? Boleh kita baca mulai dari ayat 4 sampai ayat 15. Mengenangnya satu dari suku. Ya. Jadi ada 12 yang disuruh oleh Musa untuk mengamati, memeriksa tanah Kanaan. Nah, amanami, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita dari kisah 12 pengintai ini? Manginang, setelah kami gumuli, saya mau menekankan satu hal untuk kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita, baik horong 3 dan horong 2. Ya, Manginangnya, untuk horong 1 bercerita, ya, kisahkan teks ini Manginang, ya, dan kembali nyanyian-nyanyian ajaran tentang iman Kristen. Nah, satu hal tadi yang saya katakan untuk kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita adalah bagaimana ke-12 pengintai itu menuruti perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Nah, ini dia. Mengenangnya, 12 pengintai menuruti apa yang diperintahkan oleh Musa. Mereka pergi, dan tadi di sana dikatakan, tabahkanlah hatimu. Artinya, Musa meneguhkan mereka, memotivasi mereka, menyemangati mereka. Nah, Manginang, mari kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita sesuai dengan kisah ini, agar mereka menjadi anak yang menuruti, ya, menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua mereka, apa yang diperintahkan oleh guru-guru mereka di sekolah, apa yang diajarkan, diperintahkan oleh guru sekolah minggu, ya, diperintahkan oleh gereja untuk mereka lakukan. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Yang mana saat ini entah mungkin juga di desa dan di kota sama saja,
ya sudah agak nengel kan begitu. Mengenangnya, memanggil anak-anak sekarang ini saya perhatikan luar biasa. Ya, di rumah ini ada 2 anak, ya, mengenangnya, kami sebagai bapaknya paling pantang itu, kalau sekali kami panggil, itu boru kami itu nggak didengar, saya langsung marah itu. Apalagi karena kesibukan memegang handphone dan lain sebagainya. Kami juga dulu waktu kecil, Bapak Saudara-saudara, jangan sampai 2 atau 3 kali bapak mengelului atau menggora ya. Itu langsung bahaya itu kan begitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu kita sekarang, Abang Ina? Ya. Masihkah kita bisa memanggil mereka hanya dengan satu panggilan langsung menyahut, langsung mengiyakan? Apakah dengan satu perintah anak-anak kita sekarang itu langsung menuruti, melakukan, dan lain sebagainya? Abang Inang, ini harus menjadi concern kita. Di era teknologi ini, Abang Inang, anak-anak sibuk ya dengan gadget dan lain sebagainya. Nah, anak-anak Tuhan Yesus Kristus pastilah harus menuruti apa yang diajarkan kepadanya. Sebagaimana ke-12 pengintai ini menuruti apa yang diperintahkan Tuhan melalui Musa, mereka mengambil apa tadi dikatakan anggur, ara, buah ara, dan delima sebagai tanda apa yang mereka temui di daerah yang mereka jumpai itu. Nah, Bang Inang, kita ingatkan anak-anak sekolah minggu kita supaya anak-anak yang taat menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua mereka, guru-guru mereka, dan gereja. Ya, dan ya apa yang diperintahkan oleh bangsa negara kita juga, supaya kita menjadi masyarakat yang taat kepada negara juga, Bang Inang ya. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh kami tekankan untuk kita ajarkan, khotbahkan di daerah pelayanan kita masing-masing. Selamat mengerti, Bang Inang. Persiapkan segala sesuatu. Ini kita sudah memasuki minggu-minggu Trinitatis, sebentar lagi akan memasuki perayaan Natal. Jangan sampai udah mau dekat Natal baru kita persiapkan segala sesuatunya, Bang Inang ya. Agenda sekolah minggu, Bibel buku ende sekolah minggu, gitar, alat peraga lainnya. Salam Sudedesis. God bless you. Non-stop.